Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, definisi. Apa sih limit fungsi itu? Limit fungsi itu merupakan nilai yang didekati oleh nilai fungsi untuk domain-domain tertentu. Biasanya notasi limit itu dinotasikan sebagai ini. Limit x mendekati a fx. Artinya apa? Itu adalah kita mencari nilai yang didekati oleh nilai fungsi f ini untuk x mendekati a. Contoh, limit x mendekati 2x plus 5. Jadi kita mencari nilai yang didekati oleh x plus 5 untuk x mendekati 2. Suatu limit itu akan mempunyai nilai. Itu ada 3 syarat. Yang pertama, suatu nilai limit x mendekati a fx itu ada jika yang pertama, nilai limit x mendekati a dari kiri fx itu ada. Contohnya ini. Kita dekati a itu dari kiri, dia mempunyai nilai. Dan yang kedua, jika x mendekati a dari kanan, nilai limit fx-nya juga ada. Serta kedua nilai limit tersebut adalah sama. Jadi dari kiri dia mendekati suatu nilai L misalkan, maka yang dari kanan juga harus mendekati suatu nilai L. Maka limit fungsinya dikatakan ada. Untuk menentukan nilai fungsi itu, untuk menentukan nilai limit fungsi itu ada 3 cara. Yang pertama ada numerik, cara menghitung, ada cara grafik dengan menggambar, dan yang ketiga cara aljabar. Bagaimana cara numerik itu? Contoh, misalkan kita punya soal limit x mendekati 2 5x plus 1. Untuk menentukan nilai limit fungsinya sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, nilai limit ini ada jika nilai limit kiri, ya ini limit kiri dan yang ini limit kanan itu ada dan sama. Bagaimana cara menentukan limitnya? Kita cari x mendekati 2 dari kiri, maka kita cari nilai-nilai x yang mendekati 2 dari kiri. Kalau di sini saya ambil 1,5 karena 1,5 ada di sebelah kiri 2. Semakin dekat ke 2, 1,6, 1,8, 1,9, 1,99 dan 1,999. Semakin dekat ke 2 akan semakin bagus. Tinggal kita tentukan nilai fungsinya. Jika x 1,5 maka nilai fungsinya 5x plus 1 itu 8,5 dan seterusnya. 1,6 dia 9, 1,8 dia 10, 1,9 dia 10,5, 1,99 dia 10,95 dan 1,999 nilai fungsinya 10,995. Jadi dari tabel yang atas ini dapat ditentukan bahwa nilai 5x plus 1 untuk nilai x mendekati 2 dari kiri itu mendekati 11. Sehingga nilai limit fungsi x mendekati 2 dari kiri 5x plus 1 sama dengan 11. Untuk yang kedua, kita mencari limit kanan dari fungsi ini. Caranya sama. Hanya yang membedakan kita mencari nilai yang mendekati 2 tapi dari kanan. Dari yang paling jauh saya ambil 2,5, 2,3, 2,2 dan seterusnya sampai 2,001. Semakin dekat kedua akan semakin bagus. Yang pertama kita cek. Jika x-nya 2,5 maka nilai fungsinya 5x plus 1 dia 13,5. Kita ganti x menjadi 2,5. Kalau x-nya kita ganti 2,3 maka nilainya 12,5 dan seterusnya. 2,2 dia 12, 2,1 dia 11,5, 2,01 dia 11,65, 2,001 dia 11,005. Jika kita lihat semakin dia mendekati 2 maka nilai ini akan semakin mendekati 11.
Sehingga dari tabel itu bisa kita tentukan bahwa limit X mendekati 2 dari kanan 5X plus 1 sama dengan 11. Limit kirinya 11, limit kanannya 11, semua-semuanya ada. Dia mendekati suatu nilai. Dan syarat yang ketiga, jika nilai kiri dan kanannya sama dengan 11, maka nilai limit fungsi X mendekati 2, 5X plus 1 sama dengan 11. Itu untuk menggunakan cara numerik. Nah, sekarang cara yang kedua, cara grafik. Untuk cara grafik, yang pertama yang harus kita tentukan adalah menggambar grafik fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Sekarang kita lihat. Jika x mendekati 2, kita cek. Jika x mendekati 2, kita cek yang dari kiri dulu. Nilai limit X mendekati 2 dari kiri, kita cek dari sini. Maka nilai Fx-nya adalah di sini. Maka dia mendekati 10. Kalau kita cek di sini, dia akan tambah naik ke atas. Jika kita cek di sini, maka nanti kalau kita masukkan sebelum 2, maka dia akan semakin mendekati 11. Maka dapat kita tunjukkan bahwa limit X mendekati 2 dari kiri 5X plus 1 ini sama dengan 11. Dengan cara serupa kita cari limit X mendekati 2 dari kanan. Kita ambil di sini, maka dengan cara yang sama nantinya nilainya akan semakin mendekati di sini. Akan semakin mendekati 11. Kalau sesuai dengan syarat ketiga, limit kiri ada 11, limit kanan ada juga 11, dan dua-duanya sama 11, maka dapat kita tentukan bahwa limit X mendekati 2, 5X plus 1 sama dengan 11. Selesai. Itu cara yang kedua, cara grafik. Yang terakhir, cara aljabar. Ini cara yang paling banyak dipakai. Untuk cara aljabar ini cara yang paling mudah menurut saya, karena metode ini murni menggunakan aljabar. Kita lihat skema yang di sini. Jadi untuk menentukan nilai fungsi itu, untuk menentukan nilai limit fungsi itu, yang pertama harus kita substitusikan. Jadi kita punya limit X mendekati 2, 5X plus 1. Cara yang pertama, skemanya dimulai dari sini. Yang pertama harus kita substitusi. Apa yang harus kita substitusi? Kita substitusi nilai X yang mau kita cari ke fungsi yang mau kita cari. Sehingga kita dapat, kalau kita substitusi nilai fungsinya adalah 5 dikali 2 ditambah 1. Maka sama dengan 11. Langkah pertama itu. Langkah kedua, kita pastikan nilainya itu bukan, ini namanya nilai tak tentu. Nilai tak tentu. Nilainya tidak boleh 3 ini. Yang pertama 0 per 0, tak hingga tak hingga, dan tak hingga tak hingga. Kalau nilainya nilai tak tentu ini, maka harus kita sederhanakan. Cara menyederhanakan bagaimana? Ada banyak. Yang pertama bisa pemfaktoran, bisa perkalian sekawan, dan lain-lain. Setelah kita faktorkan, kita kalikan sekawan, baru kita substitusi lagi. Nanti nilainya jika sudah tidak 0 per 0, maka selesai. Karena untuk soal yang ini kita sudah menentukan dan nilainya bukan nilai tak tentu ini, maka selesai nilainya di 11.
maka nilai limit fungsi X mendekati 2, 5X plus 1 sama dengan 11. Begitu. Saya beri satu contoh. Nah, ini sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita coba satu contoh soal misalnya. Kita disuruh mencari nilai X mendekati 2, X kuadrat min 5X plus 6, X kuadrat plus 2X min 8. Seperti yang sudah kita pelajari pada slide yang sebelumnya. Jika kita mau menggunakan metode aljabar, maka kita harus mengingat skema ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusi nilai X ke fungsinya ini. Sehingga kalau kita substitusi, kita ganti semua X dengan 2. Jadi kalau kita ganti X dengan 2, maka kita dapat 2 kuadrat min 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat plus 2 dikali 2 min 8. Untuk yang atas kita bisa tentukan bahwa dia 4 min 10 ditambah 6, yang bawah 4 ditambah 4 minus 8. Sehingga dapat kita tentukan 4 min 10 plus 6, 0. 4 plus 4 min 8 juga 0. Karena di sini hasilnya tak tentu, maka harus kita sederhanakan. Cara menyederhanakan bentuk yang begini bisa kita faktorkan. Untuk memfaktorkan ini tinggal kita cari. X kuadrat min 5X plus 6 itu kalau kita faktorkan jadi bagaimana? Ya, X kali dengan faktor dari 6 itu berapa ya? Bisa kita ambil min 2 dan min 3. Min 3 ditambah min 2 hasilnya min 5. Min 3 dikali min 2 hasilnya plus 6. Per yang bawah itu juga kita faktorkan jadi X faktor dari 8, 4 dan 2 biar jadi plus 2, maka di sini plus, di sini min. Jadi kita punya min 2 ditambah 4 hasilnya plus 2, min 2 dikali 4 hasilnya min 4. Nah, berarti nilai fungsi ini juga bisa kita tulis menjadi limit X mendekati 2, X min 3, X min 2 per X min 2, X plus 4. Langkah selanjutnya yaitu kita coret. Nah, sehingga limit fungsi itu bisa kita tentukan jadi limit X mendekati 2, X min 3 per X plus 4. Karena sudah kita sederhanakan, sudah kita faktorkan dan kita coret, maka kita tentukan hasilnya. Kita substitusi lagi kembali ke skema awal. Substitusi. Kita masukkan 2 ke persamaan itu. Maka setelah kita masukkan, maka kita jadi 2 min 3 per 2 plus 4. Maka hasilnya adalah min 1 per 6. Karena hasilnya sudah bukan nilai tak tentu, bukan 0 per 0, tak hingga, tak hingga, dan tak hingga, tak hingga, maka selesai. Jadi nilai limit fungsi itu untuk X mendekati 2, X kuadrat min 5X plus 6 per X plus 2X min 8 adalah min 1/6.
Yang perlu kalian ketahui, jika kita punya nilai X mendekati 2 dan setelah kita substitusi dia hasilnya 0, maka pasti akan muncul faktor X min 2. Nah, jika X mendekati A dan kalau kita substitusi hasilnya tak tentu 0 per 0, maka pasti akan muncul faktor X min A. Jika X mendekati min A, maka akan muncul faktor X min A atau X plus A. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita kembali ke slide contoh soal. Ya, caranya sama dengan yang pertama tadi. Langkah yang pertama adalah kita coba substitusi. Ya, kalau kita substitusi X-nya sama dengan 4, maka kita punya nilai fungsinya adalah 4 min 4 per akar 4 min 2. Sehingga kita dapat 0 per 2 min 2 juga 0, jadinya 0 per 0. Karena hasilnya tak tentu, maka harus kita sederhanakan. Cara penyederhanaannya, jika kalian bisa memfaktorkan, bisa difaktorkan. Jika tidak bisa, maka kita coba yang kedua, yaitu kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Dalam bentuk akar itu sangat identik dengan perkalian sekawan, maka kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sehingga kita punya X min 4 per akar X min 2. Sekawan dari akar X min 2 adalah akar X plus 2, maka yang bawah juga harus kita kalikan akar X plus 2. Sehingga kita dapat X min 4 dikalikan dengan akar X plus 2. Yang bawah tetapnya ini, ingat kembali bahwa kalau kita punya A min B dikalikan A plus B, itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kita dapat A kuadrat, maka akar X dikuadratkan jadi X, dikurangi 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, maka bentuk ini akan sama dengan bentuk ini. Maka kita dapat limit X mendekati 4, X min 4 kali akar X plus 2 per X min 4. Nah, setelah itu kita lakukan pencoretan. Nah, X min 4 dengan X min 4 seperti yang sudah saya jelaskan di soal pertama. Jika kita punya X mendekati 4, pasti akan muncul faktor X min 4 seperti ini. Maka hasilnya adalah itu sama dengan limit X mendekati 4 akar X plus 2. Sehingga kalau kita substitusi, hasilnya adalah akar 4 ditambah 2, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2 sama dengan 4. Ya. Begitu, kita lanjutkan di video selanjutnya.